Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pemirsa Nihwan TV yang sama-sama mengharap ridha Allah dan semoga semuanya dalam keadaan bahagia. Setelah Allah dan Rasulullah, maka yang paling harus menerima kebaktian-kebaktian kita, yang paling harus kita taati perintahnya sepanjang dalam kebaikan, tidak lain adalah kedua orang tua kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah bergantung dari ridho orang tua, murka Allah bergantung dari murka orang tua. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Salah seorang sahabat yang rajin sholat, rajin sedekah, dikenal baik sama tetangga. Anehnya ketika sedang mengalami sakaratul maut, tak mampu mengucapkan kalimat thayyibah, tak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka para sahabat berinisiatif untuk menghadirkan Rasulullah Muhammad SAW di kesempatan itu. Setelah Rasulullah hadir, maka kemudian beliau bertanya, apakah Ibu Alqamah masih hidup? Ternyata setelah dihadirkan Ibu Alqamah, ya Rasulullah, Alqamah pernah menyakiti hati saya dan saya belum memaafkan sampai detik ini. Kalau begitu, kata Rasulullah, wahai para sahabat, silahkan cari kayu bakar. Ya Rasulullah, kata Ibu Alqamah, untuk apa cari kayu bakar? Untuk membakar Alqamah. Kalau saya memaafkan, kata Ibu Alqamah, kalau ibu memaafkan, ibu akan masuk surganya Allah, dan Alqamah juga akan masuk surga karena telah dimaafkan oleh ibu. Kalau begitu saya maafkan. Orang tua tak tega hati melihat anaknya dibakar di dunia, apalagi nanti di akhirat. Maka satu kesimpulan bagi kita, kalau engkau profesor, engkau doktor, engkau ilmuwan, maka lepaskan profesor, doktor, keilmuanmu di hadapan ibu. Kalau engkau seorang anak yang berpangkat tinggi, lepaskan pangkatmu itu di hadapan ibu. Kalau engkau seorang hartawan, lepaskan kehartawananmu di hadapan seorang ibu. Hilangkan seluruhnya. Karena yang paling harus kita muliakan adalah ibu. Berani berlagak sombong di hadapan ibu, maka Allah batalkan seluruh amal-amal soleh kita. Didelet oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh kebaikan-kebaikan kita. Di sisi lain, ada salah seorang tokoh yang sangat dihormati oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan sahabat sehebat Umar bin Khattab diperintahkan oleh Rasulullah, wahai Umar, kalau engkau nanti bertemu dengan salah seorang dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni, Uwais dari desa Qarn, dari suku Murad, dari negeri Yaman, maka mohonkan, minta doa kepadanya agar Uwais Al-Qarni memohon maaf, memohonkan ampunan kepada Allah, memohonkan ampunan untuk Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keutamanya Uwais Al-Qarni sehingga begitu namanya terkenal di langit walaupun di bumi tidak terkenal? Ternyata tidak lain tidak bukan adalah karena sangat memuliakan ibunya. Tidak makan sebelum ibunya makan, tidak minum sebelum ibunya minum, tidak tidur sebelum ibunya tidur, sudah bangun tidur sebelum ibunya bangun. Lumpuh, sudah tua rentah ibunya, buta matanya. Seluruh kemauan ibunya dituruti oleh Alqamah. Tinggal satu, yakni ingin haji ke Baitullah, ingin berziarah ke Mekah. Untuk itu kemudian Uwais Al-Qarni berlatih fisik dan bertekad, berazam, tekad kuat, niat yang sangat kuat untuk supaya bisa menggendong ibunya ratusan kilo dari negeri Yaman
menuju Mekah, menuju Baitullah. Untuk itu Uwais Al-Qarni latihan. Ia menggendong kambing gembalaannya dari kaki gunung, kaki bukit, naik ke atas bukit, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, dalam keadaan sambil menggendong kambing. Maka kemudian para sahabatnya, para kawan-kawannya, ini Uwais Al-Qarni jangan-jangan sudah hilang ingatan. Jangan-jangan sedang mengalami gangguan jiwa. Padahal ia sedang mempersiapkan diri secara fisik, secara mental, agar bisa menggendong ibunya dari Yaman ke negeri Mekah. Tiba musim haji, latihan selama 2 bulan menggendong kambing dari kaki bukit naik ke puncak bukit, turun lagi, tidak sia-sia. Uwais Al-Qarni berhasil menggendong ibunya menuju Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Dan di antara doa Uwais Al-Qarni, ya Allah, ampunilah dosa ibu saya, masukkanlah ke surgamu, ampunilah kekhilafan ibu saya, masukkanlah ke dalam ridhomu, ke dalam surgamu. Kemudian ibunya bertanya, wahai Uwais, engkau berdoa, kamu berdoa, ananda berdoa supaya ibu masuk surga dan kekhilafan ibu diampuni oleh Allah, tetapi tidak menyebutkan dosamu. Kalau ibu masuk surga, kata Uwais, maka saya pun akan masuk surga karena Allah meridhoi doa saya. Demikian kehebatan Uwais Al-Qarni dan kisah hikmah dari Alqamah, supaya kita bisa mengambil pelajaran mumpung masih diberi umur. Berbahagialah orang yang ibunya masih hidup, orang yang orang tuanya masih hidup, bisa memberikan kebaktian-kebaktian, bisa memberikan apapun saja yang terbaik untuk orang tua kita, karena disitulah jimat kebahagiaan bagi anak-anak manusia. Mustahil kita bahagia kalau tidak belajar membahagiakan ibu, membahagiakan orang tua kita. Mustahil kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah kalau sama orang tua kita selalu memusuhi. Jangan terfikir kita merepotkan terus orang tua kita. Jangan berpikir kita mendapatkan apa dari orang tua kita. Mari kita benahi cara berpikir kita, apa yang bisa kita sumbangkan, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita berikan kepada orang tua. Mulai dari sini kita bahagiakan, belajar membahagiakan kedua orang tua. Dan itu juga tidak akan pernah sanggup untuk membalas budi baik orang tua, membalas jasa orang tua. Tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah sesuai. Hanya memang kita pernah, kalau demikian adanya, kita insya Allah menjadi anak yang berbakti. Dulu salah seorang sahabat, ya Rasulullah, saya telah memberikan yang terbaik begini kepada orang tua saya. Apakah saya sudah termasuk orang yang berbakti kepada orang tua? Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, iya, Anda sudah termasuk berbakti dengan memberikan yang terbaik kepada ibumu. Tetapi jasa ibumu tidak pernah engkau samai. Andai daging dibelah menjadi 4, andai perumpamaan engkau persiapkan untuk orang tuamu, untuk ibumu, niscaya engkau tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua. Dan Rasulullah kemudian mengucapkan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki para ibu. Semoga kita menjadi anak yang termasuk berbakti kepada orang tua, dan kita belajar memberikan yang terbaik. Jangan pernah berpikir untuk merepotkan orang tua dengan cara meminta bantuan terus kepada orang tua. Malu. Mari kita belajar membahagiakan orang tua kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.